Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Anindra Bila Marham. Saya Andi Aulia Saksabila Syahnur. Saya Andika Tiana Daryanti. Saya Andi Alia Maria. Saya Anggi Pratwi Ismail. Saya Andrea Saweri Gading. Saya Andi Sitil Bisa Muhidasila. Saya Anggun Mela Yusman. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama itu adalah hierarchy of needs. Nah, yang paling bawah itu ada physiological needs yang berada di paling bawah sini. Kebutuhan fisiologis itu kebutuhan dasar tubuh seperti makan, minum, dan istirahat. Kebutuhan ini penting karena kalau nggak terpenuhi, orang bisa mengabaikan semua hal untuk memenuhi itu. Biasanya kebutuhan ini itu akan dipenuhi dengan cara yang tepat. Contohnya kalau orang lapar itu makan, orang haus itu dia minum. Nah, tapi ada orang yang menggunakan cara lain untuk memenuhinya, seperti orang itu merokok supaya tidak merasa lapar. Namun kebutuhan ini juga bisa menjadi sebuah pelampiasan jika kebutuhan yang berada di atasnya itu tidak terpenuhi. Seperti dia sakit hati atau cinta itu tidak terpenuhi, dia akan makan banyak supaya rasa sakit hatinya itu terlampiaskan. Lalu yang kedua di atasnya physiological needs itu ada safety needs. Nah, setelah kebutuhan dasar seperti makan dan tidur itu terpenuhi, manusia akan mencari rasa aman. Nah, ini mencakup kebutuhan akan lingkungan yang stabil, teratur, dan bebas dari rasa takut dan cemas. Nah, sejak bayi, rasa aman ini penting. Untuk bayi akan merasa tenang jika diasuh dalam suasana yang konsisten dan penuh perhatian. Namun sebaliknya, jika rumah itu kondisinya kacau dan penuh konflik, bisa membuat anak merasa tidak aman. Nah, saat dewasa, rasa aman itu bisa datang dari pekerjaan tetap, penghasilan yang stabil, tabungan, asuransi, atau keyakinan hidup yang memberi makna. Dalam situasi sulit seperti perang atau bencana, orang akan mencari perlindungan untuk merasa aman. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa muncul masalah psikologis seperti kecemasan berlebih atau perilaku obsesif, misalnya terus-menerus mengecek pintu atau mencuci tangan karena takut akan kuman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga dari hierarki kebutuhan Maslow, yaitu belongings and love needs. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan keamanan terpenuhi. Manusia kemudian membutuhkan hubungan sosial yang hangat seperti dicintai, diterima, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Maslow menyebut dua jenis cinta. Yang pertama ada di love atau deficiency love, yaitu cinta karena merasa butuh, lebih fokus pada mendapatkan dari orang lain. Yang kedua ada beloved atau being loved, yaitu cinta yang lulus dan murni, fokus pada memberi, saling mendukung, dan menghargai. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang bisa merasa kesepian, tidak dicintai, atau bahkan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Selanjutnya adalah tahapan keempat dalam hierarki kebutuhan Maslow, yaitu self-esteem needs atau kebutuhan harga diri. Jadi, kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki terpenuhi. Maslow membagi self-esteem menjadi dua jenis. Yang pertama, self-respect, yaitu di mana seorang individu merasa mampu, percaya diri, mandiri, dan punya kemampuan menghadapi hidup. Ini adalah penghargaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, respect from others, yaitu dihargai, diakui, punya status, dan diterima oleh orang lain. Ini adalah bentuk penghargaan dari lingkungan sosial. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka seseorang akan merasa percaya diri dan berguna. Tapi jika tidak terpenuhi, bisa timbul perasaan minder, takut, tidak percaya diri, dan merasa tidak berdaya. Maslow menekankan bahwa penghargaan dari orang lain sebaiknya berasal dari kemampuan diri, bukan dari hal-hal seperti popularitas semata. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu self-actualization needs, yang dimana self-actualization needs ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Setelah kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, seperti makan, tempat tinggal, rasa aman, dan hubungan sosial manusia yang akan mulai mencari makna hidupnya. Nah, mereka ini ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Nah, aktualisasi diri ini artinya adalah seseorang yang ingin menjadi pribadi yang terbaik, menemukan tujuan hidup, mengejar kebenaran, keindahan, dan keadilan, dan menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, contohnya itu kayak ada guru. Nah, si guru ini sudah punya penghasilan yang tetap.
keluarga yang harmonis, dan hidup dengan nyaman. Nah, lalu si guru ini sudah mulai menulis buku-buku untuk berbagi ilmu kepada orang lain agar ia bisa melakukannya untuk uang, tapi karena merasa itu merupakan panggilan hidupnya. Nah, adapun kepribadian sehat menurut Maslow di mana Maslow itu bilang orang yang sehat secara kepribadian adalah orang yang sudah mencapai aktualisasi dirinya, dikarenakan yang pertama adalah hidup sesuai dengan potensi terbaiknya, yang dimana mereka itu tidak hanya sekedar ada, tetapi mereka juga ingin mengembangkan dirinya. Nah, mereka itu menggunakan bakat dan kemampuannya untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Contohnya itu kayak seorang musisi yang berbakat yang akhirnya bisa menciptakan lagu-lagu yang mampu menginspirasi banyak orang. Nah, bukan hanya demi uang, tetapi musisi ini ingin menyampaikan pesan-pesan positif melalui karya-karya dari lagunya itu. Nah, yang kedua itu karena sudah tidak fokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, orang ini sudah tidak khawatir lagi soal kebutuhannya sehari-hari, tetapi fokusnya hanya sekarang itu adalah hanya untuk tumbuh, belajar, dan memberi dampak baik pada dunia. Nah, contohnya itu kayak seseorang yang dulunya itu susah secara ekonomi, tapi setelah orang ini mapan, ia mulai bisa mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak bagi yang kurang mampu, dan ia merasa ini merupakan cara terbaiknya untuk bisa memberikan arti pada hidup. Baik, yang ketiga itu emosinya stabil dan bisa bangun hubungan yang sehat. Jadi mereka yang sudah teraktualisasi dirinya atau sudah menemukan jati dirinya itu dia mempunyai kontrol emosi yang baik dan tidak mudah meledak atau terbawa perasaan ketika dihadapkan sama sebuah masalah. Dan mereka juga bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kayak semisal itu seorang mahasiswa dihadapkan sama masalah yang ada di dalam sebuah organisasi kampusnya, dia itu tidak langsung emosi, malahan dia ajak rekannya untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya yang keempat itu punya pandangan dan terbuka terhadap dunia. Nah, mereka yang sudah menemukan jati dirinya itu tidak gampang terjebak dalam sebuah harapan yang tinggi ataupun hal-hal yang bisa dibilang tidak masuk akal. Bukan berarti pesimis, tetapi optimis yang dimana itu tahu batasannya. Dan mereka juga terbuka untuk belajar sesuatu yang baru. Misalnya kayak seorang mahasiswa atau mahasiswi yang kayak memulai bisnis kecil-kecilan, dia itu akan terima kritikan sama saran dengan senang hati. Terus yang terakhir itu ada kreatif dan peduli pada nilai-nilai besar seperti keadilan dan makna hidup. Nah, mereka ini tidak hanya pikirkan dirinya sendiri, tetapi juga pikirkan bagaimana membuat hidupnya itu lebih bermakna. Dan juga mereka ini biasanya kreatif sama suka cari solusi untuk isu-isu sosial. Misalnya kayak aktif memberikan atau membagikan konten-konten yang berisi tentang edukatif mengenai soal isu yang sedang beredar. Selanjutnya meta needs, yaitu dorongan yang muncul karena keinginan untuk berkembang, mengejar kebahagiaan, keindahan, kebaikan, serta makna hidup. Jadi dorongan ini muncul bukan karena merasa kekurangan, tapi karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup lebih bermakna. Self-actualization adalah puncak dari kebutuhan manusia. Saat seseorang ingin menjadi versi lebih baik dari dirinya dan menjalani hidup dengan penuh nilai. Jadi deficiency needs lebih fokus pada mengatasi kekurangan, sedangkan meta needs lebih menekankan pada pencapaian kualitas hidup yang lebih tinggi dan bermakna. Jadi kita masuk ke perbedaan meta needs dan deficiency needs. Jadi kalau misalnya deficiency needs itu dorongan yang muncul ketika seseorang merasa kekurangan. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makan, rasa aman, cinta, dan penghargaan. Jika belum terpenuhi, orang akan merasa tidak nyaman dan terdorong untuk memenuhinya terlebih dahulu. Deficiency needs itu termasuk seperti physiological needs, safety needs, belongingness and love needs, dan esteem needs. Jadi semua ini termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar seseorang bisa merasa stabil secara fisik dan emosional.
Adapun ciri-ciri orang yang telah mencapai aktualisasi diri, yaitu yang pertama, bisa melihat kenyataan dengan jelas. Maksudnya ini tahu mana yang benar dan mana yang salah, tidak gampang tertipu atau tidak enakan. Semisal itu saat kerja kelompok itu ada teman kita yang tidak mengerjakannya, terus kita tanyai, walaupun awalnya itu kita tidak enak, tetapi kita berbicara dengan baik-baik dan mulai tegas dengan orang tersebut. Selanjutnya itu yang kedua, ada menerima diri orang lain dan alam sekitar apa adanya. Maksudnya ini tidak memaksakan diri menjadi orang lain, tetapi bisa menerima kekurangan diri dan orang lain. Semisal orang yang tidak mahir di public speakingnya, tetapi dia ini tetap percaya diri dan fokus memperbaiki diri tanpa minder. Terus yang ketiga itu sederhana dan jujur dalam bersikap. Tidak sukai pura-pura dan mereka ini tampil apa adanya. Semisal toh kita tidak pura-pura suka sesuatu hanya karena teman kita ini menyukainya. Selanjutnya itu yang keempat, peduli pada masalah besar bukan cuma diri sendiri. Punyai kepekaan untuk membantu orang lain atau menyelesaikan masalah yang bisa ditanganinya. Tidak harus kepentingan pribadinya saja. Seperti saat ada teman yang tidak mengerti dalam materi, kita dapat membantunya sampai dia mengerti. Terus yang kelima itu ada mandiri dan nyaman sendiri. Mereka ini bisa mandiri tanpa selalu cari validasi dari orang lain. Seperti me time, kita me time itu pergi ke mall bukan karena kesepian, tetapi karena menikmati waktunya sendiri. Dan yang keenam itu bukan punya pikiran sendiri dan tidak gampang ikut-ikutan. Kita itu tidak mudah terpengaruh tren atau tekanan sosial. Semisal itu di satu geng itu punya iPhone semua, terus tetapi ada temannya yang tidak punya iPhone dan tidak minder tetap pakai HP-nya, walaupun menurutnya itu dia masih bagus, masih bisa dipakai dan tidak perlu buang-buang uang. Nah, yang ketujuh itu memahami orang dan sesuatu secara segar dan tidak stereotip. Maksudnya, mereka gampang menilai orang lain dari penampilan atau latar belakangnya. Contohnya itu saat bertemu dengan orang baru dari budaya yang berbeda, ia tidak langsung menghakimi, melainkan mencoba memahami latar belakang dan kebiasaannya dulu. Yang kedelapan itu memiliki pengalaman mistikal atau spiritual, tidak selalu harus religius. Maksudnya, mereka mengalami momen yang mendalam seperti rasa kagum atau terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini bisa datang dari alam, seni, atau pengalaman hidup, bukan hanya dari agama. Contohnya, saat mendengarkan musik tertentu atau merenung sendiri di tempat yang tenang, seseorang bisa merasakan kedamaian dan merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Yang kesembilan, mengenal harkat kemanusiaan dan memiliki minat sosial. Maksudnya, mereka peduli terhadap sesama dan merasa menjadi bagian dari komunitas manusia yang lebih luas. Ada rasa tanggung jawab sosial dan empati terhadap nasib orang lain. Contohnya itu aktif menjadi relawan di kegiatan sosial atau komunitas kemanusiaan karena merasa peduli dengan nasib orang lain. Yang ke-10 itu lebih suka hubungan akrab dengan sedikit orang daripada banyak tapi renggang. Maksudnya, mereka lebih memilih membangun hubungan yang dalam dan bermakna daripada memiliki banyak teman yang kenalan yang hanya sebatas tahu apa saja tanpa kedekatan emosional. Contohnya, memiliki 1 atau 2 sahabat yang sangat dekat dan selalu saling mendukung daripada punya banyak teman tapi hanya sebatas kenal saja. Yang ke-11, memiliki nilai dan sikap demokratis. Maksudnya, mereka terbuka terhadap pendapat orang lain. Ia menghargai kebebasan untuk berekspresi dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Sikap ini mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan. Contohnya, dalam rapat organisasi, ia mendukung adanya voting dan tidak memaksakan idenya, meskipun ia adalah pemimpin, karena percaya semua orang sama pentingnya. Jadi yang ke-12 itu ada tidak mengacaukan sarana dengan tujuan, di mana tidak menjadikan status, uang, atau simbol-simbol luar sebagai tujuan akhir, melainkan fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Yang ke-13 itu ada rasa humornya filosofik dan tidak berlebihan, di mana humornya cerdas dan bijak, bukan mengejek atau kasar, dan biasanya menunjukkan sudut pandang hidup yang dalam. Yang ke-14 ada sangat kreatif, di mana mereka mampu menemukan cara baru dalam memandang atau menyelesaikan sesuatu dan sering mengekspresikan diri dengan cara yang unik. Yang ke-15 itu ada tidak selalu setuju dengan kultur, di mana berani bersikap kritis terhadap norma sosial yang tidak adil dan lebih memilih mengikuti nilai internal daripada tekanan budaya.
Yang terakhir ada luluh dengan lingkungan, bukan sekedar menyesuaikan. Mereka bisa menyatu dengan dunia di sekitarnya dengan cara yang alami dan otentik, tanpa kehilangan jati diri.